Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel FWTech, dan di video kali ini saya akan merakit PC gaming lagi dengan budget di 3 jutaan. Rakitan kali ini merupakan rakitan 3 jutaan terbaik yang pernah saya rakit. Walaupun di video sebelumnya saya juga merakit PC 3 jutaan juga. Tetapi jika aku ngomong soal performa, saya jamin video rakitan kali ini merupakan yang terbaik untuk di harganya. Tapi disclaimer dulu bahwa komponen yang saya gunakan di sini semua second. Oke, kita langsung ke perkenalan komponen. Yang pertama, saya menggunakan prosesor generasi kedua Celebrate Intel Core i7 2600 dengan 4 core 8 thread dengan speed 3,4 GHz dan turbo boost-nya di 3,8 GHz. Dan kedua, saya menggunakan motherboard Gigabyte H77D3H dengan soket 1155. Motherboard ini sudah memiliki 4 slot RAM, sudah ada USB 3.0 termasuk front panel, dan slot USB-nya ada sebanyak 6 buah. Untuk RAM, saya menggunakan RAM dari Kingston HyperX Fury 8GB sebanyak 2 keping, jadi totalnya adalah 16 GB. Walaupun saya sudah tahu bahwa RAM ini tidak asli dari HyperX, tapi untuk garansinya tetap lifetime walaupun hanya sebatas garansi toko. Untuk penyimpanan, di sini saya menggunakan single SSD dari Digital Alliance sebesar 256 GB. Saya baru saja untuk mencoba SSD ini dan pengalaman saya di sini cukup bagus untuk performanya. Selanjutnya, untuk VGA card. Di sini saya menggunakan VGA dari AMD. Ya, ini pertama kalinya saya menggunakan VGA dari AMD ya, yaitu AMD Sapphire RX 580 4GB 128 bit GDDR5. Untuk di tahun 2023 ini, harga VGA ini sangat jeblok sekali ya. Saya dapatkan VGA ini dengan harga di 1 jutaan saja. Memang di sini kita belum tahu ya penggunaannya sebelumnya untuk apa. Walaupun ditulis di deskripsinya bekas gaming, tapi ya you know lah siap digunakan untuk apa. Tapi tetap, untuk di harganya, ini adalah VGA yang sangat worth it untuk di price to performance. Untuk menyuplai semua komponen tersebut, saya menggunakan power supply dari Corsair CX500 dengan kapasitas 500 watt dengan sertifikasi 80+. Dalam rekaman kali ini sangat penting ya kita memilih PSU yang sesuai, karena VGA yang kita gunakan di sini membutuhkan power CI 8+6. Jadi pastikan PSU tersebut memiliki kabel tersebut. Untuk casing atau rumah dari komponen yang kita rakit tadi, saya menggunakan casing Dazumba Devito 991. Walaupun untuk casing ini memang kurang cocok dengan motherboard yang saya pasang karena ukurannya lebih kecil atau micro RTX. Sedangkan untuk casingnya ini lebih cocok untuk menggunakan motherboard yang RTX. Tapi saya sarankan kalian saja untuk membeli casing ya seperti biasa. Pilihlah casing menurut kalian bagus. Oke, itu dia komponen yang saya gunakan di sini. Berikut saya berikan list dan harganya berdasarkan harga di marketplace. Walaupun ada yang saya ubah ya untuk komponennya karena memang beberapa komponen yang saya gunakan di sini sudah tidak diproduksi lagi. Baik, selanjutnya saya akan melakukan tes di beberapa game. Berikut benchmarknya. Yang pertama ada game Apex Legends dengan resolusi Full HD dengan settingan custom, ada medium, ada high. Kalian bisa lihat di layar ini. Untuk rata-rata FPS-nya di sini mendapatkan 100 FPS, mungkin bisa turun di bawah 100 FPS ya jika ada action dan cukup ramai, namun tidak sampai di bawah 70 FPS. Jadi ya untuk gameplay sendiri masih cukup smooth, dan mungkin kalian bisa kompetitif sedikit dengan menurunkan beberapa settingannya ya ke low mungkin. Oke, game selanjutnya ada game Valorant dengan resolusi Full HD dan settingannya maksimum. Untuk rata-rata FPS-nya berada di 140-an FPS, dan di sini kalian bisa menggunakan high refresh monitor jika ingin kompetitif di game Valorant ini. Mungkin kalian bisa menurunkan settingannya ke medium mungkin bisa mengejar ke 144 Hz. Lalu ada game Genshin Impact dengan resolusi Full HD dan settingannya di preset high. Untuk rata-rata FPS-nya mentok di 60 FPS ya, karena memang di game ini tidak ada opsi untuk buka settingan yang lebih dari 60 FPS. You're in for a little shock.
Di sini juga saya mengetes game yang cukup berat sekali, yaitu Call of Duty Warzone yang versi 2.0 dengan resolusi Full HD dengan settingan di preset minimum. Di sini untuk rata FPS-nya berada di 48 FPS. Di sini untuk FPS cukup stabil ya. Dan untuk FPS terendahnya itu berada di 40 FPS dan sangat jarang sekali sampai di bawah 40 FPS. Selanjutnya ada game eFootball 2023 dengan resolusi Full HD dengan preset di high. Untuk rata-rata FPS-nya berada di 60 FPS sama seperti Genshin tadi ya. Memang untuk FPS ini di lock di 60 FPS. Dan untuk game ini mungkin FPS sedikit drop ya di cutscene selebrasi ataupun kita ketika opening game ketika player baru muncul dari stadion menuju ke lapangan. Oke, game selanjutnya ada game sejuta umat yaitu GTA 5 dengan resolusi Full HD dan settingannya bisa dibilang mentok kanan semua ya. Jadi di sini kita mendapatkan FPS berada di sekitaran 58 FPS dengan titik terendahnya berada di 47 FPS. Mungkin kalian bisa menurunkan beberapa settingan untuk mengejar minimal di FPS di 60 ya, seperti mungkin lightingnya itu mungkin diturunin ke high ataupun ke very high ya, jangan ditaruh di ultra. Lalu ada game Assassin's Creed Valhalla dengan resolusi Full HD dengan medium preset. Di sini untuk rata-rata FPS-nya mendapatkan di 44 FPS dan FPS terendahnya berada di 35 FPS. Untuk game terakhir ada Spider-Man Miles Morales dengan resolusi Full HD dengan settingan di high preset dan kita menghidupkan AMD FSR 2.0-nya dan kita taruh upscale-nya di quality. Untuk rata-rata FPS-nya berada di 45 FPS dan ketika ada scene agak berat berada di 30-an FPS. Namun itu tidak menyebabkan lag ya, terutama ketika kita mengeluarkan jaring laba-laba untuk terbang itu mungkin itu bisa turun ketika ada banyak orang di bawahnya itu sekitar di 30-an FPS. Baik, sekian rakitan yang saya bisa sampaikan di video kali ini. Jika kalian ingin membeli barang yang saya rekomendasikan di video kali ini, kalian bisa cek semuanya di deskripsi. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jika kalian ada pertanyaan ataupun saran, kalian bisa tulis saja di deskripsi semuanya. Dan jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.